Oke guys, untuk kali ini kita masih pakai data dari Kabupaten Banyumas ya. Jadi data kita masih terus terkait antara video satu dengan video-video sebelumnya. Oke, sekarang kita akan berlatih untuk membuat poin random, secara random ya, atau secara acak dari fitur yang ada gitu ya. Oke, pastikan sebelum kita lanjut extension teman-teman sudah dinyalakan dahulu ya, terutama untuk 3D analis dan spatial analis. Oke, kita langsung saja. Untuk mengekstrak poin kita memerlukan Windows. Sebentar. Oke, kita keluarkan dulu create random point. Yang data management ini posisi aslinya di sebentar, di sistem toolbox, data management tools, terus ini ya, create random point di sampling. Oke, kita buka aja. Yang dibutuhkan di sini adalah constraining feature class. Nah, ini adalah batasan areanya yang mau kita ekstrak random pointnya atau poin secara acak ya. Jadi kita bikin batasannya dulu aja, poligonnya dulu ya. Oke, saya sudah siapkan folder random point di sini. Ya, kita bikin batasnya dulu, boundary untuk random. Oke ya, polygon. Nah, ini langsung kita set ke projected yang kita pakai UTM 49 short. Oke, ini kita close dulu, nggak apa-apa sih. Nah, kita bikin batasnya dulu aja. Ini klik kanan, edit feature, start editing. Oke, sebentar. Ya, sudah editable. Ya, ini saya matikan dulu aja. Nah, ini juga sungai jalan. Oke, saya mau bikin batas di area raster ini kayak create feature polygon. Misalkan saja saya mau bikin batasan poligonnya. Oke, ini biar kena. Oke, misalkan aja seperti ini ya. Oke, kita save dulu. Kemudian kita panggil lagi tadi create random point ya. Kita tuliskan outputnya di random point saja. Oke. Lambat sekali. Oke. Ya. Nah, ini kita ketikkan shape-nya random point. Oke, 1. Oke. Nah, di sini kita masukkan batasnya ini. Boundary random. Oke, karena random itu acak, ketika kita bikin satu kali sama yang kedua kalinya itu pasti akan berbeda posisinya ya. Ya udah, kita coba aja untuk membuktikan. Ini saya bikin misalkan 200 dulu ya, 200 poin. Saya mau ekstrak 200 poin dari batasnya tadi. Oke, linear unitnya pakai meter. Kita oke saja. Ya, ini random point atau poin acak yang kita buat pertama. Kalau misalkan kita bikin lagi, dia
dengan jumlah yang sama, dia akan membentuk poin-poin di posisi yang berbeda, karena kan namanya juga random kan, jadi ngacak dia random point 02, misalkan dengan jumlah yang sama berapa tadi, 200 ya, constraint-nya boundary random. Oke. Oke, bisa dilihat di sini. Ini yang pertama. Oke. Oh, jangan terlalu besar lah. Oke, misalkan ini yang pertama, ini yang ini yang pertama, tadi yang kedua. Nah, hasilnya dia akan berbeda pasti karena kita bikin random ya. Jadi training yang saya lakukan, kalau teman-teman lakukan juga pasti akan berbeda hasilnya ya. Nggak apa-apa, yang penting konsepnya kita tahu, kita akan membuat random point ya. Oke. Ini nanti kita akan latihan membuat kontur, jadi saya pengen titiknya agak lebih rapat lagi ya. Tadi kan cuma 200. Nah, kita bikin lagi aja. Oke, yang agak lebih rapat. Random point 03. Oke. Boundary random. Nah, saya bikin 1000 meter ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, lebih rapat ya. Oke, yang kita pakai terakhir yang 1000 aja ya. Loh, Ranf, salah ketik. Dibeliin dulu lah biar rapi. Ini rename. Nah, kita sudah punya 1000 titik di area poligon yang telah kita buat. Kita bisa uncek dulu. Nah, kita inspect tabelnya. Nah, untuk pertama kali kita ekstrak point random secara acak, atribut yang kita miliki cuma ada 3 ya, feature ID, shape, sama CID ya. Kita bisa menambahkan atribut-atribut lain, yaitu posisi X dan Y, terus juga elevasi. Nah, sebenarnya intinya saya ingin mengekstrak nilai elevasi itu ya, karena untuk kepentingan video selanjutnya yaitu kita mau membuat kontur ya. Untuk membuat garis kontur kita memerlukan posisi X, posisi Y, dan posisi elevasi atau Z ya. Nah, di sini ada, kita kan bisa nambah kolom ya. Ada 2 cara untuk menambah posisi X dan Y ya. Satu, misalkan kita menambahkan manual seperti ini, add field listing, terus tambahkan satu lagi kolom Northing ya. Ini cara yang pertama, cara manual. Oke, nah di sini kita klik terus calculate geometry. Oke, nah kita pilih X coordinate of point. Oke. Nah, yang kedua tambahkan nilai Y-nya. Oke. Y koordinat. Nah, kita sudah punya value listing sama northing-nya. Oke. Cara yang kedua itu dari Windows Search, mana, coba keluarin lagi. Oke. Add XY. Add XY. Oke, nah di sini ada add XY koordinat. Di menu System Toolbox, Data Management Tool, Feature, add XY koordinat ya. Nah, input feature-nya random point 3. Oke.
kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya sudah jadi, sama persis ya. Jadi ada dua cara untuk menambahkan posisi X dan Y, easting dan northing sama persis. Oke, sekarang kita tambahkan nilai elevasi atau Z nya. Oke, kita close saja dulu ini. Nah, teman-teman ketikkan di sini extract values 2 point. Wah, banyak motor, jadi saya pause terus dari tadi nih. Extract values to point. Nah, di sini ada spatial analysis, extract values to point. Nah, posisinya di aslinya ya. Ya, di spatial analysis tool, extraction, extract values to point. Nah, kita buka aja. Input point feature, kita pilih point random 3. Input rasternya kita pilih yang elevasi EGM 2008 ya. Oke, outputnya kita ketikkan di sini 4. Wah, ini kita kerja 2 kali nih tadi, nggak apa-apa ding. Nanti kita masukkan nilai XY nya lagi di point random 4 ya. Oke. Iya. Oke, ada warning. Coba kita cek dulu warningnya. Spatial index does not exist. Oke, nggak apa-apa kalau spatial index, kita bisa lanjut. Oke, artinya dia data spatial indexnya kurang, mungkin ada hilang. Nah, ternyata easting northingnya sudah ada ya, berarti kita nggak perlu nambah lagi. Nah, ini ada nilai raster value dari TIFF-nya, dimana ini mewakili nilai elevasi ya. Oke, jadi kita sudah punya koordinat 3 dimensi X, Y, dan Z. Oke ya. Sekarang kalau ini kita hapus saja karena kita nggak pakai lagi. Sekarang kalau teman-teman menginginkan, ini juga bisa diekspor ya ke dalam bentuk DBF atau yang lain, misalkan random point 4 04. Nah, ini bisa juga ke text file ya. Oke. Nggak usah lah ya. Kalau kita lihat tadi hasilnya, oke, tabnya apa tadi, text ya. Nah, ini ya. Nah, ini hasil ekspornya. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh dalam bentuk angka-angka, teman-teman juga bisa ekspor ke dalam format yang lain. Oke, kita lanjut lagi ke Windows. Nah, kita inspect sekarang. Kita lihat hasil random point 4 di Axin. Ya, saya sudah buka Axin. Kita coba tambahkan. Oke, kita tambahkan rasternya dulu. Mana ya? TM yang ini kali ya. Oh ya, ini kita atur simbologinya biar cantik. Biasa, pakai yang biasa, terus display page height-nya. Oke, terus kita pakai 1 dulu. Oke. Coba deh, coba naikin ya. Nah, terus kita tambahkan poin random 4 tadi. Di mana? Sini ya. Nah, pertama kita tambahkan dia masih flat ya, masih di bawah. Sekarang kita set agar
ngikut ke rasternya. Oke, di preset. Nah, kita coba ngikutin rasternya ini pakai 2 ya. Oke. Nah, oke. Nah, kalau ini kan kita udah bisa lihat. Nah, ini titik-titik ini dari titik-titik secara random ini di training selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat kontur ya. Kalau sebenarnya membuat kontur itu ada 2 cara. Satu, dari titik-titik hasil survei lapangan, titik-titik benar-benar yang raw XYZ ya, seperti ini contohnya. Yang kedua, dari raster yang sudah jadi, kita bisa bikin garis konturnya. Nah, kita di training selanjutnya, di video selanjutnya akan kita bahas gimana cara bikin garis kontur dengan 2 metode ya. Dari cara yang pertama dari titik ini dan dari raster. Harusnya tidak beda jauh hasilnya. Oke, kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih untuk terus menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe ya guys. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.